Pernahkah kamu bertanya, kemana sebenarnya jiwa pergi setelah kematian? Apakah semuanya langsung berakhir? Atau justru perjalanan baru dimulai? Dalam filsafat Hindu, kematian bukan akhir, melainkan sebuah gerbang. Jiwa tidak menghilang, tidak pula tidur selamanya. Ia berjalan, belajar, dan melanjutkan proses panjang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Yang menarik, tahapan ini tidak mistis berlebihan, justru sangat logis, terstruktur, dan penuh makna kehidupan. Banyak orang hanya tahu surga dan neraka, padahal filsafat Hindu menjelaskan perjalanan jiwa secara bertahap dan mendalam. Di video ini, kita akan membahas 7 tahapan jiwa setelah meninggal menurut filsafat Hindu dengan penjelasan yang jarang dibahas dan mudah dipahami. Dengarkan sampai akhir karena bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup dan kematian. Nomor 1. Tahap pelepasan dari tubuh. Tahapan pertama adalah saat jiwa melepaskan diri dari tubuh fisik. Menurut filsafat Hindu, kematian terjadi bukan ketika nafas berhenti, tetapi ketika kesadaran tidak lagi terikat pada tubuh. Pada momen ini, jiwa masih sangat dekat dengan dunia yang ditinggalkan. Banyak pengalaman mendekati kematian, menggambarkan perasaan ringan, damai, dan melihat tubuh dari kejauhan. Ini bukan kebetulan, karena jiwa sedang belajar melepaskan identitas fisik yang selama ini dianggap aku. Uniknya, kualitas pikiran terakhir seseorang sangat berpengaruh di tahap ini. Jika hidup dipenuhi ketenangan, jiwa pergi dengan damai. Jika penuh ketakutan, proses ini terasa berat dan membingungkan. Nomor 2. Tahap kesadaran awal jiwa. Setelah terlepas, jiwa memasuki fase kesadaran murni. Di sini, jiwa mulai menyadari bahwa dirinya bukan tubuh, bukan nama, dan bukan peran sosial. Banyak orang tidak tahu bahwa tahap ini sering disertai kebingungan, karena jiwa membawa ingatan dan kebiasaan hidup sebelumnya. Jiwa yang sangat terikat pada dunia cenderung sulit menerima kondisi barunya. Sebaliknya, jiwa yang terbiasa refleksi dan ketenangan akan cepat menyesuaikan diri. Fakta uniknya, di tahap ini jiwa masih bisa merasakan emosi seperti rindu dan penyesalan, tetapi tidak lagi bisa mengubah apapun. Semua hanya bisa disadari, bukan diperbaiki. Nomor 3. Tahap menghadapi jejak perbuatan. Tahap ketiga adalah fase paling jujur. Jiwa mulai menghadapi rekaman hidupnya sendiri, bukan dihakimi oleh sosok lain, melainkan oleh kesadarannya sendiri. Semua perbuatan, ucapan, dan niat muncul kembali sebagai pengalaman batin. Inilah yang sering disalahartikan sebagai surga dan neraka. Padahal yang terjadi adalah jiwa merasakan dampak dari tindakannya sendiri. Perbuatan baik menghadirkan ketenangan, sementara perbuatan menyakiti menghadirkan tekanan batin. Menariknya, tidak ada hukuman kekal. Semua bersifat sementara dan bertujuan memberi pemahaman, bukan balas dendam. Jiwa belajar langsung dari akibatnya sendiri. Nomor 4. Tahap penyesuaian alam jiwa. Setelah memahami jejak perbuatannya, jiwa memasuki alam yang sesuai dengan kualitas batinnya. Ini bukan tempat fisik, melainkan kondisi kesadaran. Jiwa yang penuh kasih akan merasakan ketenangan, sedangkan jiwa yang penuh amarah akan berada dalam kegelisahan. Banyak orang tidak tahu bahwa alam ini tidak kekal. Jiwa tinggal di sini hanya sampai pemahamannya cukup matang. Tujuan tahap ini bukan menghukum, tetapi menyeimbangkan. Seperti seseorang yang merenung setelah melakukan kesalahan, jiwa diberi ruang untuk memahami dirinya sendiri. Semakin cepat jiwa belajar, semakin cepat ia melanjutkan perjalanan berikutnya. Nomor 5. Tahap pemurnian kesadaran. Di tahap ini, jiwa mulai melepaskan beban emosi yang tersisa. Rasa marah, iri, dan keterikatan perlahan larut. Filsafat Hindu melihat tahap ini sebagai proses pembersihan batin alami. Jiwa tidak dipaksa, tetapi belajar melepas karena menyadari beban itu menyakitkan. Fakta menariknya, doa tulus dan kenangan penuh cinta dari keluarga di dunia dipercaya membantu jiwa merasa lebih ringan. Bukan karena ritualnya, tetapi karena energi kasih yang dikirimkan. Di tahap ini,
Jiwa mulai merasakan kebebasan sejati, tidak lagi terikat oleh drama kehidupan sebelumnya. Nomor 6. Tahap penentuan jalan selanjutnya. Setelah bersih, jiwa memasuki tahap penentuan. Di sini, jiwa tidak dipaksa lahir kembali, tetapi terdorong oleh keinginannya sendiri untuk belajar lebih jauh. Jiwa yang masih memiliki keinginan duniawi akan tertarik kembali ke kehidupan baru. Jiwa yang telah merasa cukup akan memilih jalan kesadaran lebih tinggi. Menariknya, tidak semua jiwa langsung lahir kembali. Ada yang menunggu, ada yang memilih belajar lebih lama. Semua terjadi secara alami, tanpa paksaan. Tahap ini menunjukkan bahwa kebebasan adalah inti perjalanan jiwa menurut filsafat Hindu. 7. Tahap kelahiran kembali atau kebebasan. Jiwa yang masih membawa keinginan akan lahir kembali untuk melanjutkan pembelajaran hidup. Jiwa yang telah memahami hakikat dirinya akan mencapai kebebasan batin. Ini bukan tempat, melainkan keadaan kesadaran penuh dan damai. Fakta yang jarang diketahui, tujuan akhir filsafat Hindu bukan menghindari kehidupan, tetapi memahami kehidupan sepenuhnya. Kematian hanyalah jeda, bukan tujuan. Dengan memahami ini, hidup menjadi lebih bermakna, karena setiap perbuatan, sekecil apapun, membentuk perjalanan jiwa kita sendiri.